yang tadinya sangat sekali di bawah, contoh, karena kita merasa kita bisa usaha, kita merasa kita paling bisa mengumpulkan dan lain sebagainya, bisa. Nah, disitulah itu takaburnya manusia ada di situ. Nah, itu tuh salah satu penyumbat dari datangnya apa? Datangnya ilham, bukan rezeki. Nah, kalau rezeki mah emang dikasih. Wah, Gus itu orang nggak pernah sholat, ya kan? Orang nggak pernah ke masjid, Jumatan pun nggak pernah kelihatan. Itu hidupnya mewah itu, ya kan? Mobil sana sini segala macam. Sekitar, ya, kata kita. Tapi coba kalau kita melihat dengan muka syafatul qalbi, kita akan melihat dengan kacamata batin, masya Allah, hidupnya itu tidak tenang. Nah, disinilah batin kita dipupuk agar satu, jangan sampai meniadakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala kegiatan yang akhirnya akan masuk ke dalam batin kita, menjadikan batin kita itu tersumbat. Di antaranya adalah itu tadi, syirik-syirik yang kecil yang tadi seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Yang kecil aja. Saya akan berikan contoh jamaah saya yang ada di Tebet. Dia kerja di lawyer ya. Dia adminnya lawyer. Tahun 2016 beliau datang ke tempat saya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya Ibu, bagaimana? Pak Ustadz, bagaimana caranya menghentikan kartu kredit? Karena kartu kreditnya dia itu 12. Satu kartu kredit itu limitnya itu berapa sih waktu itu ya? Bukan 30. Itu dia udah yang itu gold. Itu ditunjukin di depan saya itu. Kata saya, Bu, Ibu penghasilan berapa satu bulan? Saya 8 juta tahun 2016. Gaji 8 juta, bergaya mewah, mobilnya waktu itu datang ke saya itu Civic. Saya nggak tahu ya, ternyata datang ke saya ngebuka semuanya itu dilihatin, diperlihatkan ini. Ya Allah, ada yang bank ini, bank itu, bank Emok, bank dan sebagainya. Bang Yusuf ada nggak? Bang Yusuf ya. Bang Yusuf ya. Ibu itu berbicara seperti ini, Pak Ustadz, kenapa ya saya sudah tidak ada suami, saya hidup sudah ada, pekerjaan sudah ada, ini sudah ada, ya, harta sudah ada, rumah sudah ada, bahkan tempat usaha pun sudah ada, tapi kenapa tidak memiliki pasangan? Waktu itu saya belum tahu bahwa si ibu ini memiliki, maaf nih, segala sesuatunya dijatuhkan ke kartu kredit. Ngambil ini 5 juta, ngambil ke sini 5 juta, dibayarkan ke sini setengahnya, nanti ngambil lagi yang di sini. Jadi matematikanya luar biasa gitu. Tapi dengan satu kalimat, dengan satu kata, saya bisa nutup. Apa kalimatnya? Kembali ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, Ibu merasa yakin ini semuanya solusi? Oh iya Pak Ustadz, ini solusi. Dari utang yang 300 sekian itu, solusinya cuma satu, kembali ke Gusti Allah. Ibu mempercayai kartu-kartu ini, berarti otomatis Ibu sudah Syirik ya? meniadakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti hanya kita lagi belajar, tapi kok kita tidak belajar, berarti kita tidak sesuai jalur. Nah, ini berarti ada sesuatu, ada masalah. Nah, masalah yang timbul ini 100% dari akibat yang dia perbuat. Dan ternyata setelah datang ke saya, muncul tuh 2017, berarti sekitar 3 bulanan, itu langsung tuh yang bank A, bank B, bank C itu sudah mulai nagih itu. Wah, sudah call itu langsung. Total semua berapa tuh? Hampir 1 M seorang janda.
Single factor ibaratnya. 800 sekian juta harus dibayar itu. Bagaimana saya? Saya koleng itu. Aduh, gimana, saya bukan ahli riba. Saya kenal sama guru kita ini. Duh, betul ini. Saya kenal sama guru kita ini baru-baru, belum lama. Nah, tapi saya sudah memiliki pengalaman. Ini asli, ini jamaah saya asli. Ada di tempat. Tadinya mau saya bawa. Cuman beliau ada ngikutin kajiannya Agim di ya itu di Darut Tauhid. Nah, singkat cerita, di tahun pas pandemi, pas pandemi ini, udah keuangan kolab, perusahaan ininya dia, kantornya dia, kantor konsultannya itu susut, ya, wah ini nggak bisa bayar, akhirnya apa? Saya arahkan, ibu betul-betul mau hijrah, betul, Pak Ustadz katanya. Ibu punya apa sekarang? Jadi saya ngikutin gaya-gayanya waktu itu Yusuf Mansur tuh. Betul, ini saya praktekkan. Ya, cuman berbeda tujuan. Kalau yang ono tujuannya ke sono, kalau yang ini saya tujuankan untuk solusi bagi permasalahannya ibu ini gitu. Ya Mas saya. Nah, terus saya katakan, Bu, ibu punya mobil bagus, Bu. Apabila mobil bagus ini ibu lepas, maka sepertiga permasalahan ibu akan selesai. Tidak akan dikejar-kejar rentenir, debt collector. Soalnya ke kantor terus itu katanya, satu hari itu ada 4 yang datang. Kita bisa bayangkan itu. Satu Bang Emok ngetok-ngetok di depan rumah kita aja, kita udah dag-dag. Ya kan, seperti itu. Ya, singkat cerita, mau ngejual mobil, tapi ada masalah lagi, Pak Ustadz, mobil belum lunas. Ya, ini lagi masalah lagi, baik. Tapi saya tidak kehilangan akal. Udah datangkan saja ke dealernya, terus kemudian itu lunasnya berapa, dijual dengan harga di atas lunas. Kurangannya untuk itu. Dan alhamdulillah waktu itu sepertiga dari permasalahan kelar. Ini baru sepertiga nih. Baru sepertiga. Nah, terus setelah pandemi itu tahun 2002, ternyata dia merintis usaha tanpa sepengetahuan saya. Jadi usahanya dia itu main di Antam. Tahu ya, yang Antam itu ya? Ya, jadi beli Antam terus dijual yang lebih ini gitu. Nah, itu ketahuan sama saya pas pada saat curhat, uangnya juga habis untuk bayar utang terus tuh. Terus saya tanya, Bu, gimana masalah kartu kreditnya? Tuh Pak Ustadz, baru 5. Dari 12 baru 5. Tapi alhamdulillah itu pun dari 3 terus nambah 2 tahun itu 2 bank selesai lagi. Singkat cerita, Antam itu saya kasih wejangan dan alhamdulillah dia berhenti dari Antam tuh. Ya. Terus yang terakhir masuk ke 2024 sisa 2 ATM kartu kredit. 2 kartu kredit. Ini bank ternama lah ya. Bank ternama. Sisa mobilnya yang ditukar kemarin itu udah susah. Ini di mobilnya sekarang itu Toyota apa itulah, saya tahu. Jadi kata saya, Bu, yang 2 ini mau nggak mau dengan cara yang seperti dulu lagi. Akhirnya nurut, Bu. Pak, akhirnya nurut. Dan sekarang ibunya itu nggak punya mobil. Nggak punya motor, punya anak, dia usaha, terus dia kerja. Bingung nggak itu? Bingung nggak? Biasa Jakarta itu kalau nggak punya kendaraan itu bingung. Betul nggak? Ini mobil dijual, motor nggak punya, ngontrak sekarang. Tapi apa kata ibu? Alhamdulillah Pak Ustadz, hati saya tenang, pikiran tenang. Kenapa?
hutang udah lunas. Artinya apa? Apabila kita cuman meneriakan, oh ya saya kepengen lunas, saya kepengen jauh riba, tapi hanya niat saja, tidak dengan tidak dengan usaha untuk menuntaskan permasalahan, itu sia-sia. Maka dari itu, alhamdulillah kita kumpul di sini, ya, sudah mendapatkan pemahaman dari ataupun ilmu dari Al-Ustadz, ya. Itu luar biasa. Nah, kenapa saya kok dimunculkan di sini, Bu, Pak? Yang namanya sumbatan rezeki, kata Al-Ustadz tadi, adalah tadi dosa, betul? Nah, kalau saya katakan sumbatan rezeki itu ada dalam diri ibu, bapak, pribadi masing-masing. Coba koreksi ke diri kita masing-masing. Apakah saya itu suka sirik? Apakah saya itu masih temperamen? Bu, jangan salah, temperamen itu juga akan menutup jalur kerezekian kita. Karena apa? Sifat yang temperamen itu akan menjadikan orang lain itu melihat kita itu benci. Jangankan kita, orang lain, apabila orang lain sudah benci ataupun pasangan kita sudah benci ke kita, Masya Allah, malaikat Rahman itu tidak akan turun ke dalam rumah tangga kita. Maka itu ada hadis yang mengatakan, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Berzikirlah. Kalau kita tidak berzikir, kita lepas dari Allah, maka kita ya sudah, namanya sudah lepas dari Allah, ya lepas. Tapi apabila kita selalu kaitkan segala sesuatu tindakan kita, ya, segala sesuatu perjalanan kita itu kita kaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala, terus bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah Allah itu akan menjaga. Dilalah kita lagi kagak ada pisan, ya. Dilalah, ya Allah, ini saya perjalanan menuju ke pengajian sana, ya Allah, mohon ya Allah dibukakan pintu. Seperti itu. Dan yakin Allah akan memberikan seperti itu, memberikan jalan, memberikan solusi, tentunya Allah Subhanahu wa taala. Baik, di siang hari ini saya akan membawa kita semuanya agar kita senantiasa bisa membersihkan energi negatif yang ada dalam tubuh kita. Energi negatif ini bisa jadi yang tadi saya sebutkan, satu dari emosi, ya, dari iri, dari dengki, ya, suudzon terhadap lawan bicara, ya, terus sombong, ya, ujub, riya, takabur, itu semuanya penghambat rezeki. Virus saya penyakit yang ada di perut nih, yang suka mengganjal, sakit mah, sakit pinggang, saya semuanya nih. Saya akan keluar sekarang juga dari izin Allah. Bismillahi, Allahu Akbar. Buka mulutnya. Kalau tidak dibuka mulutnya tidak akan keluar. Yang ikhlas, buka mulutnya, buka mulut terus. Ya, Bismillahi, Allahu Akbar. Ikhlaskan. Beban semuanya dikeluarkan semuanya. Beban semua dikeluarkan semuanya. Ayo, ikhlaskan, ayo. Ayo para pelajar semuanya, agar semakin pintar, agar semakin cerdas. Ayo, gimana semuanya? Ibu, terus. Ya, virus, penyakit, bahkan yang bersih sekalipun, keluar sekarang juga dari Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.